Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembelajaran tematik di tema 3 kegiatan sehari-hari. Hari ini kita masuk ke subtema 4 ya, tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, ini dia ya. Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih kepada anak-anakku, para siswa-siswi rahimakumullah. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kita semua atau kalian ya siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mari kita belajar bersama. Tugasku dalam kehidupan sosial. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, ini gambarnya ya, mereka sedang kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini bisa kalian lakukan ketika di sekolah, tetapi karena kalian belajar di rumah tentunya tidak bisa ya. Nah, jadi kalian bisa belajar mandiri dengan bantuan orang tua kalau di rumah. Nah, pembelajaran pertama. Pada subtema 4 ini kita masuk ke pembelajaran pertama ya. Bacalah teks drama berikut dengan saksama. Nah, ini ada teks drama tentang si ulat dan si semut. Nah, oleh Akuna Hastomo ya. Ini Agung Hastomo ya. Tidak terlihat tulisannya. Agung Hastomo. Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Nah, wah, apel, nyam, pasti rasanya manis. Coba si ulat bersiap menyantap apel itu. Nah, ini kata si ulat. Kemudian kata si semut, "Hai ulat, apa kamu tidak melihat? Ada aku di sini. Apel itu milikku, ya. Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu." Nah, itu kata si semut. Kemudian apa kata si ulat lagi? "Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua," kata si ulat. Kemudian semut menjawab, "Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain." Nah, itu kata si semut. Kemudian apa jawab si ulat? "Apa kamu bilang? Sini kalau berani." Nah, itu kata si ulat. Kemudian jawab si semut, "Siapa takut? Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti," kata si ulat ini. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Nah, ini datang si anak ya. Si anak ini datang, wah, ada apel besar, lumayan siang-siang begini. Nah, kata si anak, si semut dan si ulat berhenti berkelahi.
mereka saling memandang karena melihat si anak tadi melihat buah apel yang besar itu ya, yang mau diambil dan mau memakannya. Kemudian apa kata si semut? Ada juga yang mau makan apel nih, kata si semut ya. Bagaimana kalau dia yang makan? Kata si ulat ini, kita tidak dapat apa-apa dong. Kita tidak dapat apa-apa dong si semut, bilangnya si ulat ini. Nah, kemudian si semut dan si ulat diam berpikir. Ya, kemudian aku ada ide nih, bilangnya si semut nih. Kita takut-takut saja dia. Bagaimana? Nah, itu idenya si semut. Apa kata si ulat? Baiklah, aku setuju ide itu. Nah, begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Kemudian si anak, tolong, ada hewan aneh, tolong. Nah, itu kata si anak, kemudian lari terbirit-birit ya anaknya. Kemudian si semut dan si ulat ini, hahaha, dia ketawa ini ya. Semut dan si ulat ini ketawa, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah, barulah si semut dan si ulat memakan apelnya bersama-sama. Nah, itu cerita si semut dan si ulat tadi. Nah, berdasarkan cerita drama di atas, marilah kita jawab pertanyaan berikut ini. Nah, ini ada pertanyaan ya. Nah, yang pertama, mengapa si ulat dan si semut itu bertengkar? Ya, karena mereka saling berebut apel. Ya, itu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama? Nah, mengapa ya? Karena apel yang mereka inginkan itu ya akan diambil oleh seorang anak. Akhirnya ya mereka bekerja sama supaya apel tidak diambil oleh anak itu tadi. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Nah, seperti tadi ya ceritanya semut dan ulat itu tadi. Nah, apa akibatnya bersikap sombong kepada teman? Ya, teman tidak suka sama kita, malah teman itu akan menjauhi kita ya. Nah, itu adalah akibat dari kita bersikap sombong kepada teman maupun orang lain. Kemudian pertanyaan keempat, apakah akibat sikap serakah kepada teman? Nah, apa akibatnya ya? Ya, teman-teman tidak mau berbagi bersama kita. Nah, itu kalau kita serakah. Dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Nah, bagaimana ini ya? Manusia itu dikatakan makhluk sosial ya. Makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, tanpa bantuan orang lain. Jadi ya dapatkah kamu hidup sendiri tanpa bantuan teman? Jadi ya kita tidak bisa hidup sendiri ya, tanpa bantuan teman. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan sesuai drama atau cerita dari si ulat ya, si ulat dan si semut. Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama. Kita tidak dapat hidup sendiri. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Nah, itu tadi yang Ibu katakan ya, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hari ini Bu Guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian.
Mana dia? Berikut bahan-bahan yang dibeli siswa. Nah, ini ya, biji-bijiannya ada biji jagung, biji kacang tanah, ya. Kemudian ini ya, kacang kedelai, kacang hijau. Nah, mari kita lihat. Nah, ini ada biji jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ada harga-harganya sudah di sini ya. Biji jagung itu harganya Rp1.000. Kemudian kacang tanah harganya Rp1.000 juga. Kemudian kacang kedelai harganya Rp2.000. Kacang hijau harganya Rp1.000. Siti dan kelompoknya membeli biji jagung, biji kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai ya. Nah, sekarang coba kamu hitung total harga belanja Siti di bawah ini. Nah, yang tadi kacang hijau harganya berapa itu ya? Kacang hijau harganya Rp1.000. Kemudian kacang kedelai harganya Rp2.000. Kacang tanah harganya Rp1.000. Nah, kalian bisa melihatnya di situ ya. Kemudian jagung juga harganya Rp1.000. Nanti kalian bisa totalkan harga dari semua barang yang dibeli Siti adalah ya Rp5.000 kalau kita totalkan. Nah, kalian bisa menulisnya ya sesuai yang kalian lihat di atas itu tadi. Nah, selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Berikut bahan-bahan lainnya. Nah, di sini ada kertas ya, kertas gambar, kemudian yang harganya Rp500, ada lem ya, lem glukol yang harganya Rp1.000, ada pulpen harganya Rp1.000, gunting dan penggaris. Nah, guntingnya sudah ada harganya di sini Rp1.000, penggaris harganya Rp500. Ya. Nah, kalian bisa juga seperti tadi ya, mentotalkan mentotalkan harga barang yang dibeli Siti itu tadi. Nah, yang ini ya. Kertas gambar, gunting, pena, penggaris ya. Nah, itu bisa ditotalkan di sini dengan harga yang sudah ada di atas. Kalian bisa menjumlahkannya, jumlah harganya berapa semuanya. Nah, seperti itu. Ayo membuat bingkai foto dari biji-bijian. Nah, ini caranya ya, bahannya kita cari dulu ya. Membuat bingkai dari biji-bijian itu kita kumpulkan bahan dulu. Ada karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai, dan foto ya. Nah, ini fotonya nanti kan ditaruh setelah bingkai fotonya jadi. Kemudian alatnya pena, gunting, penggaris. Nah, cara-caranya sudah ada di sini ya. Kalian bisa membacanya masing-masing ya. Caranya guntingkan karton membentuk persegi panjang. Hati-hati saat menggunakan gunting ya, jangan sampai luka. Nah, ini caranya ya. Nah, sudah ada gambar-gambarnya. Nah, ini cara membuat bingkai foto dari biji-bijian. Nah, untuk hari ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.